lagi dengan saya Saskia Patri Sananto di channel Fokus Bisa dan episode tutorial and tips 4. Sebelumnya ini sudah memasuki hari ketiga puasa ya guys. Sisakan tersisa 27 hari lagi. Kalian tetapnya masih puasa tetap semangat ya kan? Kalian kalau kalian rasa puasa kalian bisa nonton aja foto di YouTube channel aku, komen dan subscribe di sini. So, jadi topik kali ini kita akan membahas tentang cara mengatasi kecelakaan sambil sepeda motor dan sekarang tadi bahas tentang motor dan mobil listrik. Motor dan mobil listrik ini juga merupakan salah satu kendaraan yang paling sering menghemat biaya bensin. Sering melakukan sering teknologi, mobil dan motor bensin sudah banyak digunakan oleh orang. Jadi mobil listrik yang paling mereknya itu populer adalah Wuling. Itu buatan dari Tiongkok, tapi mobil itu bisa aman digunakan untuk bisa bebas terpantau untuk jalan raya, di jalan tol. Kan aku juga pernah lihat tuh pertama kali itu kan pas aku lagi ke Jakarta, tiba-tiba ada mobil lewat itu ya ada Wuling, oh kayak gitu, tapi tetap peraturannya sudah 4. Jadi keunikan dari mobil listrik itu tuh punya dua seat atau dua tempat duduk. Tapi kemungkinan tuh tidak bisa digunakan untuk pergi ke luar kota karena berapa alasannya karena tidak bisa menampung orang. Nah jadi sedangkan motor listrik itu sama dengan skuter, tapi dengan motor jenis skuter ya, motor listrik itu juga lebih menghemat energi, terus mengurangi resiko pencemaran udara dan bisa membuat bisa digunakan untuk kegiatan berbelanja atau di tempat terdekat ya, bukan tempat yang jauh. Nah, bagaimana cara mengatasi kecelakaannya? Pertama, untuk mobil, pastikan mobil listrik itu harus diisi mobil dengan setiap sebulan sekali. Berbeda dengan servis mobil dengan menggunakan bahan bensin, mobil listrik juga harus servis setiap perubahan rutin atau 2 bulan supaya dengan kualitas listrik itu bisa berkembang dengan menggunakan teknologi listrik ya. Jadi jauh berbeda. Terus kemudian untuk motor, pastikan motor tersebut rodanya harus cukup, harus bisa menampung jalan raya agar tidak ketabrakan. Kenapa? Kalau terjadi tabrakan itu mengakibatkan kecelakaan ya kalau kita mengendarain. Dan pastikan periksa ban terlebih dahulu sebelum menggunakannya. Kemudian yang ketiga untuk mobil, pastikan sabuk pengamannya cukup ya. Kalau untuk dengan mobil jenis 2 seat sabuk pengamannya itu harus lebih kencang, tidak terlalu kencang atau terlalu longgar. Harus disesuaikan dengan ukuran pinggang agar tidak menghambat peredaran darah yang berada di sekitar alat produksi ataupun di sekitar tubuh sahabat kendara dan menghasilkan benturan yang tidak diinginkan. Terus sampai baik itu di bagian depan maupun di bagian belakang. Untuk yang kalau untuk bagian belakang itu juga harus diberikan sabuk pengaman yang ukuran ininya pas ya, jangan terlalu kencang untuk mendeteksi kecelakaan untuk mobil listrik yang memiliki 4 atau lebih dari 6 seat. Biasanya mobil SUV dan lain sebagainya. Udah, kemudian yang keempat untuk motor, seatnya itu juga harus sedikit longgar ya, harus sesuai dengan bentuk ukuran pokong ya, agar tidak mudah jatuh. Karena kalau terjatuh itu bisa mengakibatkan tidak seimbang ya, baik itu di bagian duduk maupun di bagian belakang. Tapi tidak boleh terlalu berlebihan juga karena mengakibatkan tabrakan. Kemudian yang kelima, untuk pengaturan setir dan bentuk mobil atau motor harus dikontrol terlebih dahulu, diperiksa lebih dahulu digunakan karena jika tidak kendarinya itu akan menjadi bencana dan sebagainya risiko kecelakaan. Terus pastikan remnya itu harus terpasang dengan sempurna agar tidak terjadi mengiritkan bahan listrik ya saat tidak digunakan. Kemudian yang keenam, ketika memilih helm ya, pastikan helm itu helmnya itu harus sama seperti mengenai sepeda motor listrik yang rapi. Boleh dengan menggunakan kaca terbuka ataupun dengan tertutup. Tapi kalau dengan tertutup itu tuh biasanya tidak boleh terlalu menghalangi jalan ya. Tidak redup, tapi tetap harus menghalangi jalannya agar tetap fokus. Nah, kemudian dilengkapi dengan masker agar tidak tercium pencemaran udara. Kemudian yang ketujuh untuk mobil, pastikan harus dilengkapi dengan fitur kamera yang khusus digunakan untuk bertelepon. Kenapa? Karena kita tahu berkendara saat berkendara itu sangat tidak diperbolehkan. Dengan menggunakan itu bisa berkomunikasi dengan orang lain meskipun tidak menggunakan ponsel ya. Dan yang paling penting sekali dan yang pastikan harus punya SIM. SIM harus selalu kalian cek ulang SIM setiap per bulan jika jadi kelewatan batas yang diinginkan. Jadi dengan adanya SIM itu bisa risiko terjadi kecelakaan, dan juga yang paling penting sekali rem mobilnya pun harus dikencang supaya tidak terjadi kecelakaan ya. Supaya tidak terjadi rem bolong ataupun terjadi mogok ya, baik itu mobil atau motor. Nah, jadi sebenarnya motor dan mobil listrik itu hanya perlu digunakan untuk keperluan saja ya guys. Kalau kalian berminat silahkan beli, asalkan harus tetap rajin belajar, menabung, dan harus lulus uji dengan mudi ya. Oke, dan kali ini juga bisa bermanfaat, dan jangan lupa seperti biasa sosial mediaku, komen dan lebih tahu bagaimana cara dari kalian mengatasi kecelakaan terkait mengenai motor dan mobil listrik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.